Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril amsari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah. Kita pertama Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, pada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Hasan Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Hasan Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan mengambil hikmah daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di muttafaqun itu disepakati, hadis yang disepakati oleh dua imam muhaddisin yang besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi bisa muttafaqun alaih, ini bisa juga aslinya rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kadang-kadang ditulis muttafaqun alaih. Jadi kalau ada muttafaqun alaih berarti hadisnya betul-betul kuat, ya, karena Imam Bukhari mensahihkan dan Imam Muslim juga mensahihkan. Jadi bermufakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kesahihan hadis tersebut. Muttafaqun alaih au rawahul Bukhari wa Muslim. Kita akan berbicara tentang masalah an-nammam. An-nammam yaitu tukang adu domba, mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba, nammam. Hadis pertama ini berbahaya, nampaknya remeh tapi luar biasa bahayanya. Hadis yang pertama, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. La yadkhulul jannata nammam. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengadu domba.
Apa sih mengadu domba tuh? Itu nanti mungkin ada disebutkannya dalam hadis yang berikutnya. Jadi mengadu domba yaitu menyampaikan perkataan temannya, ya, yang mestinya nggak boleh terdengar oleh teman yang satunya, tapi akhirnya disampaikan. Akhirnya teman yang si B itu tadi menjadi marah dan tersinggung, sehingga si B jadi bermusuhan dengan si A karena ada orang tengah yang menyampaikan, orang tengah yang tidak amanah. Jadi dalam orang berteman itu nggak semua disampaikan kepada kawannya yang sebelumnya, dia tidak bagus mendengar hal tersebut. Nah, tetapi ini dia nggak disampaikan, akhirnya si A dan si B jadi bermusuhan. Inilah namanya orang yang mengadu domba. Nah, si A ngomong apa tuh si Fulan tuh dia begini. Nah, ini si C dengerin. Kemudian disampaikan sana, si A tuh bilang kau gini lah, gini. Itu namanya namam. Sehingga yang si C ini tersinggung, marah, hanya mereka permusuhan. Ini namanya namam. Hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas fa anhuma, ini sedikit tentang ilmu hadis atau masalah domir, ya, kalau dari sisi nahwu sharafnya domir. Biasanya sahabat itu radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Kok anhuma? Karena Sayyidina Abdullah ini seorang muslim, Sayyidina Abbas ayahnya juga seorang sahabat yang muslim. Jadi dua-duanya sahabat. Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Jadi yang didoakan dua-duanya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kenapa? Mendoakan Sayyidina Abdullah putranya dan Umar radhiyallahu taala anhu. Dua. Jadi anhuma itu artinya mereka berdua. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas, dua-duanya sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu dan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika lewat melalui dua kuburan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat melalui dua kuburan. Faqala innahuma yu'adzabani. Kata Rasulullah, ini dua kubur nih, penghuninya dua-duanya diazab, sedang diazab. Kata Rasulullah. Lewat Rasul di kuburan dua. Ini dua kubur ini sedang diazab, kata Rasulullah. Tengok Rasulullah, tahu, nampak. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu kabirun. Dan mereka berdua ini disiksa ini bukan karena dosa yang besar, bukan. Bala innahu kabirun, ya, tetapi dia jadinya besar. Aslinya memang sebetulnya bukan dosa besar, tapi jadinya besar. Maksudnya gimana sih? Apa
dosa yang dilakukan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang satu ini dia tuh suka berjalan mengadu domba. Ya seperti itu, main ke rumah kawannya, dengar dari A, gini. Main lagi ke sana, yang ini diceritakan ke sana, dengar dari yang sana, pergi ke tempat yang lain, disampaikan kepada yang lain. Jadi ini bermusa dengan ini, mulutnya tuh, masya Allah, mau apa nih? Tak pernah berhenti nak ngomong-ngomong yang membuat masalah. Banyak cakapnya, muter main ke sana. Hanya bercerita tentang suatu hal yang bisa meretakkan persahabatan. Ya mestinya kalau dengar si A bilang gini, oh ini nggak layak ini saya sampaikan kepada si B ini. Kalau aku bilang ke sana berantem dua orang nih, itu yang betul. Ini tidak, pantang dia dengar. Si A tuh bilang dari si C itu bilang kau gini, bilang gini. Wah ini namam. Setiap hari dilakukan kayak gitu, sering dilakukan. Ini menjadikan kayaknya biasa cuma cerita aja, ngobrol-ngobrol santai, tak ada. Tapi ternyata itu menjadi dosa besar karena numpuk. Akhirnya dikubur, itu disiksa. Berjajar pula tuh orangnya. Yang satu kenapa lagi? Yang satu wa amal agharu fakana la yastabri'u min baulih. Sedangkan yang satu lagi kata Rasulullah, ini karena dia tidak membersihkan diri dari air kencing, istibra. Jadi kalau kencing ini tidak hati-hati, tidak terhadap najis kencingnya. Zaman sekarang ini, semacam di tempat-tempat umum ini kadang-kadang tidak standar fikih. Kadang-kadang juga cara berpakaiannya juga nggak hati-hati ketika ketika kencing dekat tembok tuh. Celana turunkan setting, tembok, terus tak ada cebok lagi. Itu namanya istibra, tidak ada, apalagi tidak cebok, itu sudah jelas. Kadang-kadang cebok pun tidak hati-hati, karena kalau di tembok itu macam mana? Mungkin percikannya kena kain, kena celananya, habis itu untuk sholat. Ini hadis inilah. Nah, sekarang kalau zaman sekarang banyak. Kita orang Muslim, tetapi kok toiletnya kok nggak standar Islam, ikut Eropa, nempel di tembok baris, yang nempel di tembok. Ini. Macam mana ceboknya? Ceboknya macam mana itu? Repot. Ada lagi toilet yang model ada alatnya gini, cut ke atas gini. Macam mana orang ngaji mau kayu cut kayak gini? Macam mana? Bisa pun nanti akan najisnya tuh kemana-mana, terpercik kemana-mana. Nggak standar fikih, nggak standar syariat. Nah, itu padahal kata Rasulullah ini yang satunya ini karena dia tidak bersih-bersih dari air kencingnya, ya, tidak hati-hati. Terhadap percikan-percikan, pakaian yang terkena kencingnya karena kurang hati-hati. Apalagi tak cebok, luar biasa. Karena kencing di ban mobil, dah lanjut, tak ada lagi. Ini pangkal daripada siksa kubur ini, jangan macam-macam. Sudah jelas Rasulullah SAW menyebutkan jangan suka kencing tak cebok, bahaya. Yang cebok aja tak hati-hati itu masih terkena hukum tidak istibra, apalagi yang jelas-jelas tak cebok. Sudah jelas. Ini betul-betul Rasulullah menyatakan lewat di dua kuburan itu tadi. Jadi yang satunya karena suka mengadu domba, yang satunya karena tidak membersihkan air kencingnya. Hadis yang ketiga, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
ala unabbiukum mal adhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang al-adhu? Al-adhu, mau kalian saya beritahu tentang al-adhu? Apa al-adhu? Hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Jadi al-adhu yaitu an-namimah, mengadu domba, al-qala bainan nas, yang disebarkan di antara orang banyak. Al-qala bainan nas, jadi ngomong terus, menyebarkan kemana-mana. Al-qala bainan nas, ngomongnya banyak tetapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan perkara-perkara, perkataan-perkataan yang tidak layak untuk disampaikan kepada orang lain karena bisa menyebabkan permusuhan. Udahlah, gunakan untuk yang lain aja, baca selawat, kalau tidak ya diam. Kadang-kadang itu kita susah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan dilakukan. Nah, jangan dilakukan menyampaikan perkataan-perkataan yang tidak layak untuk disampaikan kepada orang lain yang bisa menjadikan permusuhan, karena itulah yang disebut dengan namimah, yaitu mengadu domba. Dan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan masuk surga yang melakukannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.